Jika Anda seorang pengusaha pemula dengan ide bisnis yang menarik, tetapi Anda membutuhkan bantuan untuk mewujudkannya, Anda tidak boleh melewatkan video hari ini. Dan meskipun Anda belum menemukan ide bernilai miliaran dolar untuk sebuah perusahaan rintisan, Anda dapat memperoleh beberapa ide tentang cara mewujudkannya. Jadi, katakanlah Anda memiliki ide bisnis. Anda memiliki banyak antusiasme dan peta jalan tentang cara menghasilkan 1 juta pertama Anda, tetapi Anda tidak memiliki modal untuk memulai perusahaan rintisan Anda. Anda pernah mendengar tentang makhluk mitos seperti investor malaikat dan pemodal Ventura yang menunggu ide-ide seperti milik Anda untuk diinvestasikan. Tetapi bagaimana Anda membuat mereka mendengarkan? Selamat datang di alux.com, tempat para miliarder masa depan datang untuk mendapatkan inspirasi. Jika Anda belum berlangganan, Anda ketinggalan. Dalam video hari ini, kami akan membantu Anda dalam langkah pertama menuju kesuksesan dengan beberapa kiat tentang cara mempresentasikan ide emas yang Anda miliki. Jadi, para Aluxer, bersiaplah untuk tahap pertama perjalanan Anda menuju kesuksesan bisnis dan mari kita mulai dengan 10 cara untuk menjual ide bisnis Anda. Pertama, tunjukkan masalah yang dapat Anda selesaikan. Terkadang, masalah tersebut merupakan sesuatu yang belum pernah terpikirkan oleh kebanyakan orang. Dalam The Wolf of Wall Street, karakter Leonardo DiCaprio menunjukkan hal ini dengan baik. Ia melatih sekelompok calon pialang saham dalam seni penjualan yang sulit. Ia bertanya kepada salah satu dari mereka bagaimana cara mereka menjualkan benda sehari-hari yang sederhana, yaitu pulpen. Rekrutannya berusaha keras untuk membicarakan pulpen tersebut, tetapi Leo mengatakan bahwa itu jauh lebih mudah. Yang harus ia lakukan hanyalah meminta tanda tangan pelanggan dan menciptakan kebutuhan akan pulpen tersebut. Jika Anda dapat menunjukkan kepada seseorang mengapa mereka membutuhkan sesuatu, bahkan jika mereka tidak pernah memikirkannya sebelumnya, Anda sudah berada di jalur yang tepat untuk menjualnya kepada mereka. Dan Anda bahkan tidak perlu menggunakan penjualan yang sulit, apalagi melakukan penipuan, seperti yang dilakukan Leo dan geng kroninya serta Wolf of Wall Street. Dan ini juga berlaku untuk investor. Tunjukkan kepada mereka masalah pelanggan yang dapat Anda hilangkan, dan Anda telah menyelesaikan langkah pertama untuk membuat mereka mendukung ide Anda. Pikirkan tentang Airbnb. Sebelum mereka hadir, orang tidak menyadari bahwa mereka perlu menyewa kamar dan rumah. Mereka akan puas dengan hotel meskipun harganya mahal. Namun Airbnb memberi mereka alternatif dan pada tahun 2009, mereka mempresentasikan alternatif tersebut kepada investor Sequoia Capital yang memberi mereka investasi yang mereka butuhkan untuk benar-benar merintis Airbnb. Nomor 2, nyatakan USP Anda. USP atau Unique Selling Point berarti sesuatu yang dapat Anda tawarkan yang inovatif dan membuat Anda berbeda dari orang lain. Kedengarannya rumit, bukan? Sebenarnya bisa sangat sederhana. Contoh yang bagus adalah M&M. USP mereka, coklat susu meleleh di mulut Anda, bukan di tangan Anda. Berkat lapisan permen kerasnya, M&M membedakan diri mereka dari banyak produk coklat lainnya di luar sana yang meleleh di tangan Anda. Pada akhirnya, Anda mungkin dapat menggunakan USP Anda sebagai tagline dalam pemasaran Anda. Namun, saat Anda berbicara dengan investor, jika Anda dapat memberitahu mereka sesuatu yang mudah dipahami yang membedakan Anda dari pesaing, Anda akan menarik perhatian mereka karena itu berarti Anda telah menemukan formula ajaib yang selalu dicari oleh para pengusaha untuk USP Anda. Nomor 3, nyatakan janji merek Anda. Kenyataannya, tidak semua ide bisnis hebat menemukan USP sejati. Itu karena dengan begitu banyak produk dan layanan di luar sana, jarang ada sesuatu yang benar-benar unik. Jika Anda tidak dapat menemukan USP, janji merek mungkin akan lebih berhasil. Itu adalah sesuatu yang bernilai bagi pelanggan yang dapat Anda berikan tanpa gagal. Pikirkan FedEx. Mereka menggunakan slogan ketika itu benar-benar harus ada dalam semalam. Mereka membuat janji yang mereka tahu dapat mereka tepati. Itu akan membuat pelanggan memperhatikan dan juga para investor. Tunjukkan kepada VC mengapa janji itu bernilai dan bagaimana Anda tahu Anda dapat menepati janji itu dan Anda pasti akan memicu minat investor. Nomor 4, lindungi ide Anda dengan paten atau bentuk kekayaan intelektual lainnya. Apa kesamaan John Walker, penemu korek api, Dike Inoue, penemu karaoke, dan Ron Kleene, penemu magnet kartu kredit? Selain fakta bahwa Anda mengenal baik penemuan mereka, tetapi Anda belum pernah mendengarnya. Tidak ada satupun dari mereka yang mematenkan ide-ide mereka. Dan coba tebak, tidak ada satupun dari mereka yang menghasilkan sepeser pun dari penemuan mereka. Jadi, mengapa ini relevan bagi Anda yang menjual ide-ide Anda? Katakanlah Anda telah menciptakan sesuatu yang dapat dipatenkan. Anda mempresentasikannya kepada seorang investor dan mereka menyukai ide tersebut. Apa yang menghentikan mereka untuk mencurinya dari Anda? Nah, ada jawaban sederhana di sini. Amankan hak kekayaan intelektual atasnya. Jika ide Anda dapat digolongkan sebagai sebuah penemuan, dapatkan paten. Secara hukum,
investor tidak akan dapat menyalin ide Anda. Dan jika mereka ingin ikut serta, mereka tidak akan punya pilihan lain selain melibatkan Anda juga. Dan Anda berada dalam posisi untuk menjual ide Anda dan menghasilkan uang. Logo dan nama merek harus menjadi merek dagang, dan teks, gambar, video, atau musik dilindungi oleh hak cipta. Sebelum berbicara dengan investor, carilah pengacara bereputasi baik yang berspesialisasi dalam hak kekayaan intelektual. Itu adalah hukum kekayaan intelektual. Mereka akan memberi Anda nasihat tentang cara melindungi diri sendiri dan menjual ide Anda tanpa ditiru. Nomor 5, persiapkan penawaran yang menarik perhatian investor. Anda melihat orang melakukan ini di acara TV realitas seperti Shark Tank, dan ini adalah tahap penting untuk mendapatkan pendanaan yang harus Anda lakukan. Jadi, apa saja yang harus ada dalam penawaran tersebut? Pertama, perkenalkan diri Anda dengan cepat dan nama yang Anda berikan untuk ide Anda. Kemudian, jelaskan masalah yang dapat Anda selesaikan untuk pelanggan. Baik itu fakta bahwa coklat meleleh di tangan mereka atau hotel itu mahal, cobalah untuk menggambarkan beberapa jenis masalah pelanggan yang dapat diselesaikan oleh ide Anda. Kemudian, jelaskan secara rinci tentang bagaimana ide Anda akan menghilangkan masalah tersebut. Bicarakan juga tentang pasar yang ada, itu termasuk siapa target pelanggan Anda dan seberapa cepat bagian itu tumbuh, serta pesaing Anda dan apa yang dapat dilakukan perusahaan rintisan Anda yang tidak dapat mereka lakukan. Dan jangan lupa untuk berbicara tentang model bisnis Anda. Berapa biaya yang diperlukan untuk memasarkan ide tersebut? Berapa banyak yang akan Anda kenakan dan berapa banyak keuntungan yang Anda harapkan untuk Anda hasilkan? Setelah Anda membuat promosi, latihlah berulang-ulang. Buatlah daftar calon investor dengan fokus pada mereka yang berpengalaman di bidang Anda. Dan jangan promosikan kepada investor favorit Anda terlebih dahulu. Itu karena Anda akan menjadi lebih baik dengan latihan. Jadi, jika Anda memiliki investor impian, lakukan beberapa kali sebelum Anda menghubungi mereka. Nomor 6, persiapkan elevator pitch. Bagaimana jika Anda tidak punya waktu 6 menit untuk membuat investor terkesan? Apa yang Anda lakukan saat Anda bertemu Jeff Bezos dan Anda tahu Anda punya waktu kurang dari 1 menit untuk membuatnya terkesan dengan ide Anda? Untuk situasi seperti ini, elevator pitch sangatlah tepat. Disebut demikian karena Anda dapat menggunakannya saat Anda naik lift bersama pebisnis hebat dan Anda perlu menyelesaikan promosi sebelum mereka mencapai lantai mereka. Dan yang Anda punya hanya 30 hingga 60 detik, jika memungkinkan, mendekati 30. Promosi ini perlu menyertakan poin-poin paling dasar, masalah yang akan Anda pecahkan dan setidaknya ide tentang bagaimana Anda akan menyelesaikannya. Dan Anda perlu menyampaikannya dengan cara yang menarik perhatian mereka. Anda juga harus mampu menyampaikannya dengan percaya diri tanpa keluh. Berlatihlah berulang-ulang sampai lancar, tetapi tidak seperti Anda membaca naskah. Dan selalu siapkan kartu nama. Investor mungkin tidak akan punya waktu untuk memproses semua yang Anda katakan untuk langsung merespons. Namun, jika Anda mengakhiri elevator pitch dengan membagikan kartu nama, mereka setidaknya punya cara untuk membalas Anda. Nomor 7, buatlah promosi ala Hollywood. Apa yang lebih pendek dan lebih menarik daripada elevator pitch? Jawabannya adalah promosi ala Hollywood. Promosi ini berasal dari dunia perfilman, tetapi Anda dapat menerapkannya pada ide bisnis apapun. Produser film dikenal sebagai beberapa orang yang paling sulit diajak promosi, dan jika Anda ingin menarik perhatian mereka, Anda harus memenangkannya dalam waktu sekitar 5 detik hanya dengan beberapa kata. Anda dapat melakukannya dengan menggabungkan dua ide yang familiar tetapi biasanya tidak ditemukan bersama. Seringkali salah satunya adalah produk yang terkenal. Dalam kasus promosi Hollywood murni, sebuah film. Mari kita coba dulu dengan beberapa ide film. Di tahun 70-an, jika seseorang mengajukan ide untuk Jaws in Space kepada seorang produser, film apa yang akan mereka ajukan? Alien. Bagaimana dengan Die Hard di Buzz? Speed. Dan jika Anda terlalu muda untuk mengetahui film-film ini, kami akan mencoba yang sedikit lebih baru. Pocahontas di planet alien, Avatar, dan dalam dunia film, bagaimana dengan Flickr untuk video, YouTube, Facebook untuk bisnis, LinkedIn, dan Uber untuk makanan? Tentu saja, itu Uber Eats. Jika Anda dapat menuangkan inti dari ide bisnis Anda ke dalam cuplikan singkat seperti ini, Anda akan dapat memasukkannya dengan mudah ke dalam percakapan. Itu dapat memicu minat dari orang-orang yang tidak Anda duga akan datang. Bahkan jika mereka bukan investor besar, mereka mungkin mengenal seseorang yang merupakan investor besar. Dan membuat presentasi ala Hollywood untuk ide Anda juga merupakan latihan yang berguna yang dapat membantu Anda lebih memahami inti dari ide Anda. Apa bagian terpenting dari pesan saat Anda menyampaikannya dan apa yang dapat Anda lewatkan? Nomor 8, dukung presentasi Anda dengan pitch deck profesional. Pitch deck adalah presentasi visual singkat, biasanya di PowerPoint, Keynote, atau Prey. Anda akan melihatnya di latar belakang saat menyampaikan presentasi Anda. Mereka mengatakan sebuah gambar bernilai 1000 kata. Jadi, beberapa individu yang cerdik di latar belakang akan membuat apa yang Anda katakan lebih berdampak. Jika dilakukan dengan baik, itu akan membantu Anda memberi kesan kepada investor bahwa Anda seorang profesional dalam segala hal yang Anda lakukan. Anda tidak perlu membuat pitch deck dari awal. Ada banyak template daring yang berfungsi lebih baik untuk presentasi daripada template PowerPoint standar. Dan Anda juga perlu membuat
membuat versi pitch deck yang dapat Anda kirim melalui email kepada investor, sesuatu yang akan membantu Anda menjangkau lebih banyak orang yang mungkin dapat mendanai ide Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan. Nomor 9, buat prototipe. Jika ide bisnis Anda melibatkan produk dan bukan layanan, cara terbaik untuk menunjukkannya adalah dengan menyediakan sesuatu yang dapat dilihat, disentuh, dan dicoba sendiri oleh investor Anda. Tidak perlu memiliki semua fitur produk akhir seperti yang Anda lihat, tetapi setidaknya berikan sentuhan akhir yang cukup profesional dan jelaskan fungsinya. Bisa berupa alat, mainan, atau jika Anda seorang pengusaha makanan, contoh makanan yang Anda buat. Dan jika berupa aplikasi atau teknologi, Anda sebaiknya memiliki setidaknya versi sederhana yang dikenal sebagai produk minimum yang layak atau MVP. Nomor 10, seberapa bersemangatnya Anda dengan ide Anda? Tentu saja, Anda ingin menunjukkan kepada investor bahwa Anda tahu apa yang Anda lakukan dan ide Anda memenuhi kebutuhan nyata. Namun di luar itu, satu hal yang dapat Anda lakukan adalah menunjukkan bahwa Anda bersemangat dengan ide yang Anda miliki. Jika Anda dapat membuat investor melihat ini, mereka akan lebih percaya kepada Anda dan tahu bahwa Anda benar-benar bertekad untuk bekerja keras demi kesuksesan ide Anda. Untuk mendapatkan inspirasi, cobalah menonton gambar-gambar sukses di acara seperti Shark Tank dari Amerika Serikat atau Dragon's Den dari Inggris dan lihat bagaimana mereka menunjukkan kepada investor seberapa besar komitmen mereka. Tidak ada resep rahasia di sini. Tetapi ingat, jika Anda benar-benar antusias dengan ide Anda dan senang mengerjakannya, Anda seharusnya dapat menonjolkan ide tersebut dalam presentasi Anda. Dan Loker, disinilah kita berada di bagian akhir. Kami yakin sebagian besar dari Anda pernah melihat presentasi bisnis di acara TV realitas dan mungkin juga di tempat lain. Jadi, kami sangat ingin tahu, menurut Anda apa bahan khusus untuk presentasi bisnis yang hebat? Beritahu kami di kolom komentar. Dan karena telah mengikuti kami sampai akhir, inilah bonus Anda. Satu saran terakhir untuk membuat presentasi yang akan membuat investor menoleh dan membuka dompet mereka. Tarik perhatian investor dalam 15 detik pertama presentasi Anda. Investor sering mengatakan bahwa mereka tahu di menit pertama apakah mereka akan tertarik dengan ide tersebut atau apakah mereka akan menghabiskan sisa presentasi mereka dengan memeriksa ponsel mereka. Jadi, Anda harus membuatnya singkat dan menarik serta melibatkan mereka sejak awal. Rencanakan presentasi Anda. Jadi, dalam 15 detik pertama, Anda telah memberitahu mereka 3 informasi penting. Nama Anda, nama produk, dan masalah yang akan dipecahkannya. Jika Anda melakukannya secara efektif, Anda akan memiliki lebih banyak waktu untuk memberitahu mereka bagaimana Anda akan memecahkan masalah tersebut. Itu karena Anda akan mendapatkan perhatian penuh dari investor, sesuatu yang gagal didapatkan oleh banyak pitcher. Terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami, Aluxer. Pastikan untuk menyukai dan berlangganan agar Anda tidak melewatkan video lainnya. Kami juga memilih sendiri video-video ini, yang kami sarankan untuk Anda tonton berikutnya.